Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu tantangan spesifik dari buku Love-nya Martina Lauchenko. Tepatnya bab 27 ya, yang fokus ke gimana caranya merekrut talenta product marketing, PMM, yang benar-benar kuat. Ini penting banget kan? Soalnya nemuin orang yang pas buat peran strategis kayak gini, wah bisa jadi penentu sukses atau gagalnya produk di pasar. Sumber kita jelas ya, bab itu tadi. Nah, misi kita sekarang, yuk kita bedah bareng wawasan praktisnya yang bisa langsung Anda pakai. Bab ini tuh langsung to the point, gitu. Nyari PMM hebat itu bukan sekedar nyocokin CV sama checklist pengalaman. Ada apa ya, keterampilan inti yang jauh lebih fundamental katanya. Penulisnya bahkan cerita, dia pernah wawancara 3 kandidat. Kelihatannya sih oke semua di awal, tapi cuman satu yang dia rekomendasiin. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Apa sih bedanya? Iya, bedanya itu ternyata bukan soal siapa yang presentasinya paling mulus atau pengalamannya paling wah gitu. Justru kandidat yang lolos itu dia nunjukin sesuatu yang lebih dalam pas wawancara, kayak kerendahan hati buat ngaku kalau ada yang dia nak tahu, terus kemampuan adaptasi saat itu juga secara real time, jadi pas ada diskusi atau pertanyaan nggak terduga dia bisa ngikutin. Dan lagi, rasa ingin tahu yang asli sama produknya. Itu ternyata dinilai lebih berharga dibanding ya sekedar klaim pengalaman ini itu. Wah, menarik ya. Soalnya sering banget kita kejebak sama, oh dia udah pengalaman di industri X sekian tahun. Jadi kalau fokusnya ke keterampilan nih, apa aja sih skill kunci yang menurut Bab ini perlu kita cari? Terus gimana cara ngukurnya pas wawancara? Nah, bab 27 itu cukup jelas sih mappingnya. Ada beberapa fondasi utama ya. Pertama, rasa ingin tahu pelanggan sama mendengarkan aktif. Ini bukan cuma soal, riset pasar biasa gitu. Tapi lebih ke kemampuan buat benar-benar nyelam, pahamin dunianya pelanggan. Cara nilainya gimana? Coba aja minta contoh konkret. Kapan gitu insight atau wawasan dari pelanggan benar-benar bikin dia ubah rencana produk atau marketing. Terus coba deh tantang asumsi dia pas wawancara. Lihat reaksinya. Dia defensif nggak? Atau malah, penasaran mau mikir ulang. Nah itu nunjukin insting belajarnya kuat. Oke, jadi lihat reaksinya pasti tantang ya. Mau belajar soal produknya. Penulisnya ngasih catatan penting juga. Hati-hati sama bias keahlian industri. Kadang kalau udah terlalu dalam di satu industri, mindsetnya jadi kaku. Jadi fokus ke kemauan belajar sama adaptasinya si kandidat. Itu lebih penting buat jangka panjang. Jadi kemampuan belajar sama adaptasi itu bisa jadi lebih krusial ya daripada katakanlah pengetahuan teknis spesifik yang udah dia punya di awal. Betul banget. Apalagi kan pasar sekarang cepet banget berubahnya ya. Skill ketiga itu pemikiran strategis. Maksudnya, mampu lihat gambaran besarnya. Bisa nyambungin kerjaan PMM sehari-hari, ya kayak bikin one-pager gitu. Ketujuan bisnis yang lebih luas. Cara ngoreknya, tanyain aja soal kesuksesan terbesar dia. Terus, yang penting nih, gimana cara dia ngukur suksesnya itu? Apakah ukurannya cuma jumlah leads doang, atau beneran nyambung ke revenue, ke pendapatan, atau tujuan strategis perusahaan? Oke. Jadi bukan cuma apa, tapi bagaimana ngukurnya ya? Tepat. Keempat, komunikasi dan pengaruh. Ini penting baik lisan maupun tulisan ya. Bukan cuma soal jago presentasi, tapi bisa nggak dia nyajiin ide yang rumit jadi jelas, ringkas, persuasif. Terus bisa nggak dia bangun cerita, narasi yang menarik. Buat nilainya, ya minta aja contoh tulisan dia. Lihat, fokusnya ke nilai buat pelanggan nggak? Atau minta dia presentasi singkat. Iya, kemampuan storytelling itu penting banget ya di PMM. Bener. Dan yang terakhir, tapi ini juga krusial banget, kolaboratif. Ini bukan sekedar, oh saya bisa kerja sama. Tapi lebih ke, mampu nggak dia bangun sistem kerja yang efektif sama tim lain. Kayak tim produk, tim sales, tim marketing lainnya. Jadi bukan cuma hubungan personalnya baik, tapi sistem kerjanya jalan. Cara nilainya, jangan tanya, Anda kolaboratif nggak? Tapi tanya, gimana persisnya proses dia waktu misalnya bikin pesan kunci atau materi launching bareng tim produk dan sales. Detail prosesnya itu yang nunjukin. Oke, paham soal bangun sistem kolaborasi ini, bukan cuma akrab aja. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan spesifik tadi, ada nggak sih teknik wawancara lain yang disaranin bab 27 buat nilai semua ini secara lebih menyeluruh? Ada nih satu teknik yang menurut saya lumayan cerdik ya di bab ini. Coba minta kandidat buat analisis strategi marketing perusahaan lain yang dia kagumi. Nah, setelah dia jelasin analisisnya, kasih pertanyaan lanjutan gini.
Oke, sekarang bayangin Anda jadi kepala marketing di kompetitor utama perusahaan tadi. Apa 2-3 hal paling penting yang bakal Anda lakuin pertama kali buat nyaingin mereka secara efektif? Wah, itu menarik banget. Kenapa teknik itu dianggap efektif gitu? Soalnya, ini langsung ngilangin bias ekspektasi kita kan. Kita nggak punya jawaban benar yang spesifik di kepala kita. Fokusnya jadi benar-benar ke proses berpikir si kandidat. Dari situ kita bisa lihat, seberapa luas sih pemahaman dia soal marketing toolkits, alat-alat pemasaran itu, gimana cara dia mikir strategis kalau ada kompetisi, dan yang penting, gimana dia prioritasin tindakan di antara banyak pilihan. Ini ngungkap banyak soal cara kerja otaknya. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, rekrut PMM hebat itu intinya bukan nyari unicorn yang serba bisa dan mustahil ada. Tapi lebih ke arah kita identifikasi dulu nih beberapa skill inti yang paling penting buat kebutuhan spesifik tim dan perusahaan kita saat ini. Terus fokus rancang proses wawancara yang benar-benar bisa nilai demonstrasinya. Terutama tadi ya, rasa ingin tahu, adaptasi, sama cara mikir kolaboratifnya. Tepat sekali. Dan penting buat kita ingat ya, wawancara itu bukan ujian hafalan pengalaman masa lalu. Ini tuh kesempatan emas buat ngeliat gimana cara kandidat mikir, mecahin masalah, sama potensi dia buat tumbuh ke depannya. Anggap aja investasi buat masa depan tim. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buku Loft kan juga nyinggung ya soal pentingnya perspektif yang beragam. Berkaca dari situ, kira-kira gimana caranya Anda bisa mastiin proses rekrutmen PMM Anda dari awal nyari kandidat sampai wawancara, sekaligus lingkungan kerja di tim Anda nanti itu benar-benar inklusif, supaya talenta PMM terbaik dari berbagai latar belakang itu merasa aman, merasa didorong buat nyuarain insight unik mereka, yang mungkin aja kelewat kalau semua orang mikirnya seragam, iya kan? Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini.